Terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Ya pemirsa, tahun 2025 tentu Anda memiliki resolusi dan banyak harapan tercurahkan di tahun yang baru ini. Tapi kami semua sepakat yang ada di studio bahwa harapan kita, pekerja migran kita dimanapun berada, baik-baik saja. Karena mereka bukan hanya sebagai pahlawan devisa. Jangan sampai yang pulang ke tanah air devisanya dan hanya nama. Ini PR besar bagi kita semua. Pak Eko, tadi sepertinya PR-nya kementerian baru tapi kayaknya nggak bisa bernafas ya Pak ya. Tadi sudah preventif, apalagi Pak? Tolong dilanjutkan. Ya Pak, kalau preventif ini kaitannya dengan pencegahan. Jadi misalnya upaya-upaya yang kita lakukan, misalnya pengawasan di daerah bandara atau di daerah bandara-bandara terutama ini untuk mengantisipasi mereka berangkat ke luar negeri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kita melaksanakan sweeping atau razia di pemukiman-pemukiman atau penampungan. Maksudnya penampungan daripada PMI. Memang kita harus sudah terdata itu? Perlu jaringan. Sudah ada? Kita penampungan itu kan dari P3MI itu kan juga ada penampungan. Jadi ada penampungan yang sifatnya memang dari P3MI atau mungkin penampungan yang sifatnya situasional yang digunakan oleh sindikat-sindikat itu. Memang kita perlu jaringan-jaringan itu yang berkaitan nanti ke depannya bisa untuk penindakan. Tapi yang paling utama sebenarnya adalah adanya kerjasama dari seluruh stakeholder. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Seperti tadi sosialisasi, edukasi migran aman itu dengan Pak Wawan itu. Mungkin dengan Pak Yuda juga bagaimana untuk mendeteksi yang di sana yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang di sana yang mungkin kita tidak bisa jangkau. Termasuk melibatkan ormas ya, masyarakat sipil. Karena nanti kan, beliau juga bisa untuk berkaitan dengan tadi sosialisasi, edukasi, termasuk upaya-upaya pencegahan yang dilakukan. Terus yang berikutnya yang mungkin sering kita diskusikan sama Pak Yuda adalah masalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu yang bisa membuat efek jerah, itu yang akan bisa mengurangi daripada pelaku-pelaku. Tapi ini ya memang situasi kondisi ini kan tetap bergulir terus Pak. Dengan tantangan, kesulitan, ekonomi itu semua bergulir yang seiring untuk mencari peluang. Kita sudah ngambil cara yang ini, muncul lagi cara yang baru. Ya modus-modus operandi itu yang memang yang harus kita cermati, kita evaluasi terus bagaimana untuk mencari pola-pola penanganannya. Iya, dan biasanya gitu ya, mereka selalu punya cara ya Pak Eko untuk menemukan modus-modus baru. Termasuk Mas Wahyu jalan tikus yang banyak. Kan sudah ada anggotanya Pak Eko ditaruh di mana-mana, tapi jalan tikus itu bukan cuma tikus ternyata, udah segede gajah kayaknya tuh. Pengalaman di lapangan Anda menemukan kasus-kasus yang kemudian akhirnya pekerja kita bisa lari ke luar negeri secara ilegal itu seperti apa Mas Wahyu? Boleh mikrofonnya. Ya, karena kita punya perbatasan langsung ya, apalagi Malaysia, jumlah penduduknya, jumlah pekerja migran kita terbanyak ke Malaysia. Ada banyak jalur baik lewat laut, lewat darat itu juga dilakukan. Paling dan gampang, saya kira yang harus dikatakan adalah masih ada keterlibatan dari aparat. Itu yang saya kira penting ya. Jadi soal integritas, terutama integritas penjaga perbatasan itu adalah hal yang mutlak. Kalau kita punya niat ya untuk mengeliminasi ya migrasi yang tidak prosedural, migrasi yang irregular. Saya tidak suka. Niat mungkin ada Mas Wahyu, tapi iming-iming cuan lebih gede ya. Ya, saya kira itu ya. Dan saya kira kan tahun lalu kita pernah ada kasus besar kriminalisasi terhadap pekerja kemanusiaan Romo Paskalis ya. Betul. Yang dia yang berjuang untuk memantau itu malah dia yang dikriminalisasi. Itu seharusnya nggak boleh karena saya kira masyarakat sipil lah juga menjadi bagian untuk mengupayakan adanya perlindungan tentu dengan tugasnya gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, misalnya kami punya inisiatif namanya Desa Peduli Buruh Migran, Desbumi. Kami melakukan sosialisasi migrasi aman. Kami melakukan pendataan, mendorong pemerintah desa itu lebih peduli pada pekerja migran, memiliki payung hukum dalam bentuk perdes seperti itu. Nah, kalau itu kemudian direplikasi begitu banyak ya ke
desa-desa yang lain, saya kira itu juga akan mengurangi sebenarnya mereka yang berangkat secara irreguler seperti itu. Jadi sebenarnya inisiatif Desbumi ini juga sudah direplikasi dulu oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya dengan Desmigratif. Nah, saya kira dengan kementerian baru, saya kira kita juga bagaimana kementerian baru ini juga melihat desa itu juga sebagai pangkal sebenarnya. Bisa jadi pangkal masalah tetapi juga jadi pangkal solusi kalau kita bisa temukan. Karena di Undang-Undang 18 tahun 2017 ada pasal 42 yang mengamanatkan desa juga punya kewajiban dalam memberikan perlindungan terutama terhadap calon pekerja migran yang akan berangkat. Itu masuk preventif sebenarnya. Iya, saya kira besok kalau milih kepala desa dalam pilkades harus ditanya program soal itu. Ya. Karena ini kasus kan. Kalau bicara statistik tadi kata Pak Yuda kan angkanya sebenarnya memprihatinkan. Meski beliau selalu di atas target, PR-nya selesai. Mas Wahyu berapa tahun ngurusi pekerja migran? Coba hitung. Ini tergantung umur. Ya mungkin jangan ngomong umur dong. Ketahuan ya, kita saya kira angkatannya. 2 dekade lah. 2 dekade ngurus ini dengan melalui rezim dulu rezim migrasi yang tanpa undang-undang, sekarang rezim migrasi yang dengan undang-undang. Saya kira sudah ada kemajuan tapi masih ada banyak tantangan yang harus. Saya apresiasi apa yang Anda lakukan dan teman-teman Migran Care, tapi saatnya kolaborasi ya, Bung Ervan, Mas Wahyu, ini ada Pak Eko, Pak Yuda. Tapi pertanyaan saya Pak Yuda, kalau di luar negeri ini kan tidak semudah kita dalam kisah-kisah telenovela atau sinetron. Misalnya ada pekerja kita di sana, warga negara kita, kemudian ada masalah, belum tentu mereka punya akses. Mereka harus mendatangi kedutaan atau konsulat jenderal atau apapun, hotline atau nomor telepon. Kadang akses komunikasi mereka diputus atau disita atau ya mereka dikriminalisasi seperti kata Mas Wahyu. Bagaimana itu caranya? Betul sekali Mas Doni ya. Jadi tantangan kita adalah accessibility. Bagaimana warga negara kita, pekerja migran kita ketika menghadapi masalah mereka bisa mengakses KBRI, perwakilan kita. Dulu mereka harus datang fisik, mostly impossible. Apalagi kalau memang mereka harus datang dulu ya. Ya, artinya apa by phone atau bagaimana. Oke. Nah sekarang kita sudah ciptakan transformasi digital. Kita sudah ciptakan apa yang kita sebut sebagai portal peduli WNI. Mungkin perlu ada semacam panic button atau apa kali ya? Begitu ya? Sudah ada. Udah ya? Oh. Ya, jadi kita ada 2 platform, Peduli WNI, ya, bisa diakses di peduliwni.kemlu.go.id. peduliwni.kemlu.go.id. Okay. Bisa melakukan pengaduan online dimanapun, kapanpun, 24/7. Baik itu si korban maupun keluarganya yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga punya aplikasi mobile, application Safe Travel Kemlu. Itu di situ ada panic button. Oke. Ya, jadi ketika panic button itu dipencet, otomatis aplikasi akan mencari perwakilan RI kita yang terdekat. Nah, kemudian diplomat kita yang ada di perwakilan tersebut akan dapat notifikasi. Estimasi waktu dari kasus-kasus yang ditangani kira-kira berapa lama sampai akhirnya perwakilan kita bisa menemui warga negara kita yang... Ini contoh ada satu kasus awak kapal kita yang bekerja di kapal ikan asing ya. Pada saat sedang berlayar di Selat Malaka. Ya, dia diancam oleh si pemilik kapal. Dia takutan, dia pencet panic button yang ada di Safe Travel Kemlu. Kemudian aplikasi mencari perwakilan terdekat. Saat itu yang terdekat itu adalah KJRI kita yang ada di Pineng. Nah, segera KJRI Pineng kontak Malaysian Coast Guard. Dan Malaysian Coast Guard kemudian mengintercept kapal tersebut dan ternyata betul kargo kapal tersebut narkotika. Seperti itu. Nah, itu bagaimana teknologi kita gunakan untuk mempermudah warga negara kita untuk lapor. Namun kami ingin meng-highlight selain aksesibilitas itu adalah kesadaran untuk berani melapor. Ini yang perlu kita Tapi kalau tumbuhkan. dalam tekanan ancaman gimana itu? Ya, betul. Jadi memang bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada korban dan keluarga jangan takut melapor. Karena informasi itulah yang kita perlukan untuk bisa menindaklanjuti pengaduan. Banyak warga negara kita yang even tidak aware dengan hak-haknya. Bahkan dia tidak tahu isi kontrak kerjanya. Ya, bahwa di situ berapa jumlah gajinya, harus
berapa jam kerja seminggu dan lain Kontraknya sebagainya. pakai bahasa lokal negara itu lagi. Jadi pertama, know your rights. Iya. And then yang kedua, fight for your rights. Itu utama. Ya, ini panic button ini keren banget ya. Karena saya ada pengalaman Pak Yuda, tapi dulu kalau ke luar negeri itu misalnya mau ke kedutaan ya kan, telepon dulu. Sudah masuk tekan 1 untuk bahasa lokal, tekan 2 tuh. Sudah itu giliran sudah bertekan-tekan gitu kan, petugas kami sedang makan siang. Tapi itu dulu ya. Terima kasih Pak Yuda ya. Nah, Bung Ervan, ini kesadaran harus muncul dari masyarakat. Ya. Anda punya tugas nih ya, Ya. sebelum kolaborasi dengan Jenderal Eko, bagaimana itu istilahnya mitigasi ya. Anda harus ngawal dari lingkungan calon pekerja migran ini berasal gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan dan melibatkan masyarakat? Iya. Tentu ini persoalan bersama yang tadi saya sampaikan bahwa ini butuh kerja keras, kerja ekstra semua komponen stakeholder, tidak hanya pemerintah, tetapi semua komponen bisa berkontribusi untuk memberantas ini. Karena yang paling penting ketika kita bicara soal bagaimana akibat atau dampak yang timbul dari para pekerja migran kita, dan tentu ini sesuai dengan data terakhir ada 95% itu pekerja migran yang bermasalah itu datang dari pekerja migran yang non prosedural atau ilegal. Tentu ini sangat sesuai dengan situasi dan kondisi di mana proses perekrutmenan para pekerja migran kita itu sangat berbahaya yang dilakukan oleh para calo-calo atau oknum-oknum yang memang membahayakan. Dan tentu ini bagian dari upaya kita untuk bagaimana memerangi ini. Dan bagi kami ini persoalan yang sangat krusial, semacam persoalan korupsi di negara ini dan harus diperang bersama begitu. Sehingga kami berharap ada upaya bersama dari ya tentu stakeholder, dalam hal ini dari perangkat yang paling bawah, tingkat RT RW, tingkat desa, bahkan kecamatan dan pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Semua ikut berpartisipasi untuk bagaimana memberantasi para mafia yang melakukan upaya-upaya untuk membahayakan para pekerja migran kita. Urusan pekerja migran Indonesia ini, Fox Point Indonesia memang punya desk khusus atau tim khusus yang memang menerima pengaduan dari masyarakat atau seperti apa? Kita pada dasarnya punya diskursus itu, tetapi memang sejauh ini kami terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan beberapa stakeholder, dengan banyak melakukan pencegahan. Dengan itu tadi melakukan bentuknya upaya. apa itu? Kegiatan apa yang dilakukan? Ya, kita melakukan diskusi langsung, edukasi langsung secara edukatif, humanis tadi itu kepada masyarakat dan melalui perangkat-perangkat daerah di daerah begitu. Ada memang daerah yang sudah dipetakan ini kantong-kantong calon pekerja migran begitu? Sejauh ini memang, tetapi ada di beberapa tempat yang kami coba upayakan, dan pada dasarnya kita punya komitmen bersama untuk melakukan itu, dan ke depan kita terus upayakan agar SDM-SDM kami, para aktivis-aktivis Fox Point di seluruh Indonesia diupayakan untuk melakukan hal-hal tersebut. Karena kalau dengar kata Fox Point itu kayak organisasi politik ya. Fox Point, Fox Pop, Fox Populi, Fox Day, suara rakyat, suara Tuhan. Mas Wahyu, jalan tikus, tapi orang tidak bisa dilarang untuk mengubah hidupnya. Kenapa kok banyak PMI kita itu lebih memilih jalur non prosedural dibanding yang resmi gitu loh? Ya, pertama adalah soal pembiayaan ya. Karena saya kira harus diakui bahwa untuk bermigrasi melalui cara-cara yang resmi itu membutuhkan banyak biaya. Meskipun sebenarnya amanat Undang-Undang 18 tahun 2017 sudah ada skema zero cost ya, pembebasan biaya penempatan, tapi sampai sekarang skema itu belum clear. Kita belum punya peta jalan. Pemerintah faktanya belum, masih ada biaya besar. Ya, masih banyak biaya. Ilustrasinya Mas Wahyu, berapa rupiah dikeluarkan seorang Misalnya PMI? untuk ke Taiwan. Ke Taiwan itu biaya teman-teman yang mau kerja ke Taiwan bisa keluar sampai 60 juta, 70 juta. Per orang? Per orang. Dan itu harus melalui skema pembiayaan yang mereka tentukan.
yang sebenarnya secara akumulatif bisa 2 kali dari skema seperti itu. Untuk apa biaya sebesar itu? Ya saya kira kan ada banyak rente ya, ada banyak pengambilan keuntungan di dalam proses ini. Yang kedua adalah misalnya untuk Timur Tengah. Timur Tengah ini akibat komplikasi kebijakan. Secara resmi Komplikasi kebijakan. sampai sekarang pemerintah belum mencabut moratorium ke 19 negara. Termasuk yang Timur Tapi Tengah ya. di sisi lain pemerintah punya inisiatif one channel system. Nah, one channel system ini yang kemudian dikampanyekan oleh calo-calo. Loh ini loh Timur Tengah sudah buka. Padahal itu untuk penempatan yang ke negara-negara yang unrest. Ke Syria, ke Irak, ke tempat-tempat ya Libya seperti itu. Jadi calo-calo itu memanfaatkan komplikasi kebijakan kan. Ini kan udah dicabut dia bilang gitu. Padahal skema one channel system itu skema khusus yang beda dengan skema di mana moratorium 19 negara seperti Itu yang dipakai gitu. ya. Oke, Pak Eko, bagaimana menjawab semua yang disampaikan Mas Wahyu? Silakan, Jenderal. Ya, terima kasih Pak Doni. Jadi Bapak Menteri Pak Abdul Qadir Kadring ini mencoba mengevaluasi untuk skema yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan itu untuk zero cost. Memang di undang-undang seperti itu. Tapi untuk yang berjalan itu Pak sebenarnya kalau yang ada legalisasi itu sekitar memang antara sampai 20 atau 20 juta Pak untuk biaya. Tapi itu resmi Pak, resmi itu digunakan untuk PMI juga. Dikembalikan ke mereka? Bukan, maksudnya resmi itu biaya memang untuk mereka. Mulai dari untuk check up Pak kesehatannya. Jadi memang peruntukan itu cost itu seperti itu. Tapi berkembang di lapangan yang Bapak Wawan tadi sampaikan, itu kan Pak Wahyu, itu kan panjang Pak birokrasinya. Birokrasi panjang itu maksudnya begini, dari proses itu ada calo itu yang akhirnya menjadi panjang biayanya. Enggak, kalau selisihnya sampai segitu gede, saya alih profesi. Ya, jangan ya. Betul Pak, itulah yang kita sekarang mau kita lakukan, mencoba dari upaya pencegahan itu kami laporkan Pak Menteri kemarin, kita membuat target Pak sekarang. Target pencegahan dan penindakan itu dalam konkret, yaitu tadi Pak, kita mau ke depannya, itu kalau KPK itu kan OTT Pak. Nah, saya nanti mencoba ke depan itu kita OTT. Ya kita mau mencoba ini, kita membuat target, OTT-nya gimana caranya. Jadi di lembaga pendukung penempatan ini, contohnya mulai dari LTSA sampai kepada BLK, LPK itu nanti kita coba siklusnya ini kita lihat di sana, di mana letak simpul-simpul daripada penambahan biaya yang bisa menambah kos lebih besar. Nah kita berupaya nanti perintah Pak Kapolri kita mencoba menekan biaya itu, dan ada cara lain, kami bukan kewenangan kami Pak untuk menyampaikan cara bagaimana untuk mensiasati, tapi beliau punya. Pak, nanti ketahuan sama mereka pelaku. Jadi ada cara dari Pak Menteri Pak, memang untuk itu? mensiasati biaya ke depan itu ada upaya dari Menteri untuk Pak Menteri untuk mencari solusi. Kita belajar dari negara lain. Nah nanti itu sambil jalan nanti Pak Menteri akan realisasikan. Karena memang idealnya menurut amanat undang-undang harus 0 ya Mas Wahyu ya. Sebelum kita rehat saya ke Pak Yuda dulu, tertarik soal bagaimana ketika ada kasus di luar negeri, koordinasi kita ya Kemlu yang punya perwakilan melalui kedutaan atau konsulat jenderal dengan pemerintah setempat itu, apakah memang sudah terbangun sebuah sistem secara internasional disepakati atau gimana? Tadi sekali kami kembali bahwa semua negara itu menjadi negara pihak untuk Konvensi Wina 61 dan juga 63. Jadi semuanya memiliki tanggung jawab. Sesuai dengan Konvensi Wina, bahwa ketika perwakilan RI menerima pengaduan, maka kemudian perwakilan RI harus melaporkannya kepada Kementerian Luar Negeri negara setempat. Ya. Dan kemudian negara setempatlah yang melakukan follow up. Nah ini mungkin yang juga perlu kita pahami bersama. Bahwa kita perwakilan RI tidak memiliki yurisdiksi hukum. Jadi harus mereka. Tapi kita mendampingi. Kita dampingi. Kita dampingi. Ya, jadi ekspektasi publik kan memang sangat tinggi ya. Jadi misalkan ada yang disekap, ekspektasinya adalah kenapa kok
petugas perwakilan tidak langsung ambil. Iya. Tidak boleh. Tidak ada orang Kemlu, tidak Betul. kelihatan gitu kan. Nah, memang nggak punya jurisdiksi ya di sana. Betul. Jadi itu tidak diizinkan melalui norma hukum internasional yang ada. Artinya jadi memang kemampuan harus diplomasi kita juga dipertaruhkan di situ ya. Ya, tapi tentu kita tidak tinggal diam. Jadi meskipun negara setempat yang harus melakukan follow up, ya, kita melakukan dorongan-dorongan. Baik itu dorongan melalui channel diplomatik maupun juga pendekatan-pendekatan kerjasama yang sudah kita lakukan. Oh, jadi bukan dorongan mulai dari halus sampai keras ya. Kalau kau tidak bantu ini ekspor ini kita tunda. Jadi kita punya banyak tools ya yang bisa kita iya. gunakan untuk bisa mendorong negara setempat bisa segera merespon permintaan-permintaan kita. Ada beberapa kasus misalnya saya tidak tahu apakah ini kena bagian dari deal-dealan politik soal kasus Mary Jane yang sudah 15 tahun ya sampai hafal bahasa Jawa akhirnya pulang. Nah, masuk ke ranah itu nggak sih kalau bicara diplomasi? Tentunya itu berbeda. Itu Ya. situasi yang berbeda untuk kasus Mary Jane. Maaf kalau saya salah mengambil contoh ya. Maksud saya upaya diplomasi di luar negeri tentu harus kenceng dong ya. Betul, ya. Artinya kita dalam istilah diplomasi itu kan ada namanya resiprositas. Iya. Yang punya kepentingan pelindungan warga itu bukan hanya kita di negara setempat. Ya. Negara itu pun punya kepentingan pelindungan warganya di Indonesia. Iya. Itu yang kita gunakan. Iya. Itu yang kita gunakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Jangan senang dulu, kita masih panjang malam ini. Dan buat Anda pemirsa, silakan Anda boleh memberikan komentar live langsung melalui channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Nusantara TV dalam hal ini Merah Putih masih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih.